warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami tentang sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Sebelum itu, perkenalkan saya Siti Fadila Sukakua dengan NIM 2024 72018 dan teman-teman saya Saputra Udin 2024 72102. Saya Muhammad Kalwan dengan NIM 2024 72084. Saya Najwa Salsabila Madaul dengan NIM 2024 72046. Saya Herman Ferdinand Kosmani dengan NIM 2024 72034. Saya Lisandri Sumbo dengan NIM 2024 72080. Saya Gena Senelo dengan NIM 2024 72092. Sistem peredaran darah pada tubuh manusia yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama yaitu 2 serambi atau ruang atas dan 2 bilik atau ruang bawah. Bagaimana darah mengalir dari jantung? Yang pertama yaitu serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida, kemudian darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Dan yang ketiga, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Dan yang keempat, darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian fungsi bagian jantung. Atrium kanan menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh. Yang berikutnya, ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru untuk oksigenasi. Masuki atrium kiri menerima darah teroksigenasi dari paru-paru. Berikutnya, ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Dan berikut, katup jantung menjaga aliran darah satu arah. Kita masuk ke bagian darah. Ini adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Memiliki 4 komponen utama, sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan plasma. Darah kita memiliki 4 komponen utama. Yang pertama sel darah merah, membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Yang kedua sel darah putih, melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Yang keempat, platelet, berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Yang keempat, plasma, cairan kuning pucat tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Selanjutnya, jenis darah. Terdapat 3 jenis darah sebagai berikut. Sel darah merah, yaitu untuk membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Selanjutnya, sel darah putih, untuk melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Dan keping darah untuk membantu pembekuan darah. Selanjutnya, ketika seseorang menjalani tes darah, sejumlah kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian. Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Salah satu metode untuk melibatkan perputaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal. Untuk cairan kuning bernama plasma, putih untuk sel darah putih dan platelet, dan yang merah yaitu sel darah merah. Darah dibagi ke dalam komponennya dengan bagian terberat berada di bawah. Pembuluh darah. Ini adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama itu vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan struktur. Pembuluh darah sendiri terbagi menjadi 3 yaitu arteri, kapiler, dan vena. Arteri memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Kapiler memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya, masuk atau keluar dari darah. Vena tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Memiliki katup khusus untuk membantu darah mengalir satu arah. Peran atau tugas dari pembuluh darah sendiri, yang pertama arteri, tugasnya untuk membawa darah dari jantung. Untuk kapiler, membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Dan vena membawa darah kembali ke jantung. Oke, selanjutnya peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dalam kurung paru-paru, darah yang
kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, lalu ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah dipompa melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Di paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dengan meningkatkan oksigen. Setelah kaya oksigen, darah kembali ke jantung melalui vena pulmonalis masuk ke serambi kiri. Kemudian darah mengalir ke serambi kiri ke bilik kiri untuk dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Fungsi bagian jantung, serambi dalam kurung atrium, berfungsi menerima darah, sedangkan bilik dalam kurung ventrikel berfungsi memompa darah keluar dari jantung. Peredaran darah besar adalah sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Peredaran darah kecil adalah sirkulasi darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Pembuluh darah berwarna merah menunjukkan darah yang kaya oksigen. Pembuluh darah berwarna biru menunjukkan darah besar yang kaya karbon dioksida. Sistem peredaran darah berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi ke sel-sel tubuh, serta membantu menstabilkan suhu dan pH tubuh. Gangguan peredaran darah. Gangguan peredaran darah terjadi saat aliran darah tidak optimal, mempengaruhi fungsi organ. Penyebabnya meliputi antroklorosis, hiperteresis, diabetes, dan merokok. Gejala bisa berupa kesemutan, nyeri, dan pembengkakan. Pencegahan dan pengobatan mencakup gaya hidup sehat dan jika perlu intervensi medis. Konsultasikan dengan tenaga medis bila mengalami gejala. Rangkuman dari PPT ini yang pertama ada jantung, organ berotot yang memiliki 4 ruang, memompa darah ke seluruh tubuh. Kedua ada darah, memiliki 4 komponen, plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan platelet. Membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Ketiga ada pembuluh darah, memiliki 3 jenis, seperti arteri, vena, dan kapiler. Berfungsi sebagai saluran untuk darah. Ikan hiu melayang-layang. Presentasinya sudah ya sayang.